Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik? Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran pertama tentang wujud benda. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, tekan dulu tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya adik-adik bisa mengetahui video pembelajaran yang terbaru dari Kak Dian. Sudah siap? Yuk kita mulai pembelajaran kali ini. Adik-adik yang solih dan solihah, manusia tidak dapat lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda mempermudah manusia melaksanakan aktivitasnya. Ada benda yang terbentuk di alam, dan ada benda yang dibuat oleh manusia. Batu, air, dan pasir merupakan benda yang terbentuk di alam. Sedangkan mobil, gunting, dan kertas merupakan benda yang dibuat oleh manusia. Apakah kamu memperhatikan perbedaan dari benda-benda tersebut? Benda dapat dikelompokkan dalam 3 wujud. Wujud apa sajakah itu? Yuk kita pelajari bersama. Wujud benda. Adik-adik, setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Tas, buku, dan pensil berwujud padat, sedangkan minyak dan air berwujud cair. Gas hidrogen dalam balon berwujud gas. Nah, sekarang dapatkah kamu menyebutkan contoh lainnya? Perhatikan bagan berikut ini. Ini adalah bagan pembagian wujud benda yang terbagi menjadi 3, padat, cair, dan gas. Sekarang, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar Dayu yang sedang membantu ibunya memasak di dapur. Adakah di antara adik-adik yang suka membantu ibu memasak di dapur? Adik-adik, di dapur, Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk dimasak, seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap, dan berbagai benda-benda yang lainnya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan pada gambar tersebut. Manakah yang termasuk benda padat? Manakah pula yang termasuk benda cair dan benda gas? Sudah dapat benda apa saja? Benda padat, contohnya teko, botol, dan sendok. Dan masih banyak yang lainnya ya. Kalau benda cair, contohnya apa yang ada di gambar anak-anak? Air, minyak, saus. Benda gas, ada gas LPG yang digunakan ibu untuk memasak, dan udara yang mereka hirup. Anak-anakku yang solih dan solihah, jika Dayu menghabiskan waktu liburnya untuk membantu ibu memasak di dapur, pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan denah jarak ke rumah nenek berikut ini. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km
300 meter. Jarak ini dapat ditulis 5 km lebih 300 meter. Jarak dari rumah Edo ke kebun binatang 1523 meter. Adik-adik masih ingat, satuan kilometer dan meter adalah satuan untuk menyatakan jarak. Mari kita ingat kembali tangga satuan panjang. Yuk kita sebutkan bersama-sama. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Apabila turun, maka dikalikan 10. Dan apabila naik, dibagi 10. Diingat-ingat ya konsepnya. Nah, adik-adik, setelah kita paham konsepnya, maka kita gunakan konsep tersebut untuk mengkonversi atau mengubah satuan panjang berikut ini. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Jika seperti ini, maka kita harus mengubah satuannya ke dalam bentuk meter semua. Yang harus kita ubah adalah 5 km. Harus kita ubah terlebih dahulu menjadi meter. Perhatikan tangga satuan panjang pada video. Dari kilometer, jika kita ubah ke dalam bentuk meter, maka harus turun tangga sebanyak 3 langkah. Kita ingat konsepnya, setiap turun satu tangga harus dikalikan 10. Jika turun 3 langkah, maka harus kita kalikan 1000. Yuk kita hitung bersama. 5 dikali 1000 sama dengan 5000. Jadi 5 km sama dengan 5000 meter. Nah, sekarang semuanya sudah dalam bentuk meter semua. Tinggal kita tambahkan 5000 meter ditambah 300 meter sama dengan 5300 meter. Jadi, jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5300 meter. Mudah bukan? Nah, sekarang kita coba lagi. Jarak yang harus ditempuh Edo dari rumah ke kebun binatang 1523 meter. Berapa jarak rumah Edo ke kebun binatang dalam satuan kilometer dan meter? Tadi kita tahu bahwa jarak rumah Edo ke kebun binatang adalah 1523 meter. Kita tulis dulu bentuk panjangnya. Bentuk panjangnya adalah 1000 meter ditambah 523 meter. Nah, yang bagian depan yang 1000 meter kita ubah ke dalam bentuk kilometer. Kita lihat lagi tangga satuan panjang. Dari meter, jika diubah ke dalam kilometer, harus naik tangga sebanyak 3 langkah. Adik-adik ingat, jika naik tangga maka harus dibagi 10. Nah, jika naik tangganya sebanyak 3 langkah, maka harus dibagi 1000.
1000 dibagi 1000 sama dengan 1. Jadi 1000 meter itu sama dengan 1 kilometer. Tinggal kita tulis 1 kilometer ditambah 523 meter. Jadi jarak rumah Edo ke kebun binatang jika kita tulis dalam satuan kilometer dan meter adalah 1 kilometer 523 meter. Mudah sekali bukan? Adik-adik, tahukah kalian bahwa alat ukur itu ada bermacam-macam, baik jenis maupun kegunaannya? Nah, apakah adik-adik sudah tahu? Ada alat ukur yang bernama altimeter. Apakah altimeter itu? Altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Biasanya, alat ini digunakan untuk mengukur tinggi pesawat saat terbang dari permukaan laut. Juga untuk mengukur tinggi gunung dan hal lain yang berhubungan dengan ketinggian. Nah, adik-adik, sekarang ayo berlatih. Perhatikan baik-baik gambar denah pada video ini. Ubahlah jarak tempat-tempat tersebut dalam satuan meter. Kalian bisa menggunakan tangga satuan panjang supaya mempermudah dalam menghitungnya. Selamat mengerjakan. Adik-adik, sekian dulu video pembelajaran kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.